Set Girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Nurul Huda, cerdas berakhlak. Halo, perkenalkan saya Miftahul Hasanah dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Teman-teman, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata wawancara? Nah, teman-teman, wawancara ini termasuk dalam kategori dialog karena melibatkan percakapan antara dua pihak atau lebih, dengan satu pihak bertanya dan pihak lain memberikan jawaban. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pengertian mengenai wawancara serta apa saja yang perlu diperhatikan dalam wawancara dan contoh dari wawancara itu sendiri. Video ini dibuat guna untuk memenuhi mata kuliah keterampilan berbicara dengan dosen pengampu Suryani MPD. Berikut pengertian dari wawancara. Secara umum, wawancara adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih dengan tujuan memperoleh informasi atau mengevaluasi keterampilan dalam kepribadian. Adapun pengertian menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Alfred J. Marrow, yaitu sistematis, formal, dan struktur di mana seseorang pewawancara memperoleh informasi dari responden. Kedua, Paul Lazarsfeld, proses komunikasi dua arah antara pewawancara dan responden. Yang ketiga, Robert S. Weiss, teknik pemeriksaan ilmiah yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara kepada responden. Nah, dari pandangan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu proses sistematis dan terstruktur yang melibatkan komunikasi dua arah antara pewawancara dan responden, dengan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi yang spesifik melalui pertanyaan-pertanyaan yang dirancang secara formal. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ucapkan salam. Kedua, lakukan building rapport. Yang ketiga, memperkenalkan diri. Yang keempat, sampaikan tujuan wawancara. Yang kelima, menjelaskan peran interviewee. Yang keenam, meminta kesediaan waktu. Tema wawancara saya adalah keluarnya kurikulum merdeka di era digitalisasi, dengan Ibu Yunianti sebagai narasumber terpercaya sekaligus guru SMA di Negeri 1 Madang Suku 2. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah dengan Ibu Yunianti selaku guru SMA Negeri 1 Madang Suku 2. Halo Ibu, gimana kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mita? Alhamdulillah, Bu. Nah, teman-teman, Ibu Yunianti ini adalah guru prakarya di SMA Negeri 1 Madang Suku 2. Dan beliau ini adalah salah satu narasumber terpercaya di desa kami. Nah, Ibu minta waktunya sebentar untuk berbincang-bincang beberapa menit ke depan ya, Bu. Boleh, silakan. Sebagai guru, apa tanggapan Ibu terhadap dampak konkret dari penerapan kurikulum merdeka terkait dengan keterampilan dan pemahaman siswa dalam menggunakan teknologi digital? Ya, kalau untuk dampaknya, kalau menurut dari sudut pandang saya ya, saya memandangnya dari tenaga pendidik saja, karena memang saya merupakan salah satu dari tenaga pendidik di SMA. Kalau untuk tenaga pendidik itu guru itu lebih fokus dalam pemberian materi esensial, sehingga pembelajaran itu lebih luas dan mendalam, serta waktunya lebih banyak untuk pengembangan karakteristik dan kompetensi tadi, karena memang di kurikulum mereka ini
mereka lebih menekankan kepada minat belajar serta karakter peserta didik bisa menghadapi masa depan, karena kan di masa depan itu kan apa ya, teknologi itu merupakan salah satu alat yang mungkin nantinya akan menggantikan posisi kita sebagai manusia. Lalu bagaimana Ibu mengintegrasikan ospek kurikulum merdeka ke dalam metode pengajaran ini untuk memastikan relevansi dan efektivitas di lingkungan pelajaran digital? Kalau saya itu mengintegrasikan kurikulum merdeka ya dengan metode pembelajaran saya memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mencari referensi-referensi pembelajaran yang relevan dengan materi yang diberikan oleh ibu, sehingga memberikan kesempatan kepada peserta didik tersebut untuk lebih literasi, karena memang di era digital ini peserta didik itu kurang dalam segi literasinya. Nah, jadi kesempatan itulah saya berikan kepada mereka, namun saya tetap tidak luput untuk memotivasi dan memfasilitasi mereka agar tetap dalam jalan pembelajaran. Lalu siapa saja Bu yang terlibat? Siapa saja yang terlibat secara langsung dalam perancangan, implementasi dan evaluasi kurikulum merdeka di tingkat sekolah, dan bagaimana partisipasi guru berperan dalam proses ini? Yang terlibat dalam perancangan, kemudian implementasi dan juga evaluasi kurikulum itu semua yang ada di satuan pendidikan yang terlibat, mulai dari kepala sekolah, dari guru, kemudian komite sekolah serta siswanya juga. Nah, lalu apa sih peran guru terhadap bukan peran tapi partisipasi guru terhadap pengembangan kurikulum merdeka ini. Guru itu kalau di kurikulum merdeka guru itu bukan hanya sekedar memberikan informasi kepada peserta didik, tapi guru juga memberikan motivasi, kemudian memfasilitasi peserta didiknya agar menjadi individu yang lebih berkualitas dan juga siap menghadapi tantangan. Lalu kapan Bu kurikulum merdeka ini diimplementasikan secara penuh dan bagaimana tahapan transisinya dijalankan? Kalau berbicara tentang kapan itu diimplementasikan secara penuh, itu sebenarnya pemerintah tidak memaksa satuan pendidikan itu menerapkan kurikulum merdeka. Mereka menunggu satuan pendidikan tersebut itu siap untuk bisa menerapkan kurikulum merdeka tersebut. Kemudian untuk tahapannya itu seperti yang sudah saya katakan, bahwa pemerintah itu tidak memaksa satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Maka langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk beralih ke kurikulum merdeka ini, mereka menyiapkan angket. Jadi disiapkan angket oleh pemerintah untuk satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu mengisi angket tersebut. Kalaupun mereka memang sudah siap, maka satuan pendidikan itu baru bisa menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian apa saran atau pemikiran Ibu terkait pelatihan dan dukungan yang diberikan kepada para pendidik untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka secara efektif dalam era digitalisasi? Kalau menurut pemikiran saya, pemerintah itu sebenarnya sudah menyiapkan platform kepada pendidik untuk melihat bagaimana cara pengimplementasian kurikulum merdeka itu di satuan pendidikan masing-masing. Namun sayangnya kan pemerintah kan menyiapkan semuanya secara online, tetapi sayangnya tidak semua daerah bisa mengakses tersebut
karena memang keterbatasan sinyal dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya alangkah baiknya diadakannya workshop atau webinar di satuan pendidikan masing-masing dan mendatangkan narasumber yang memang benar-benar sudah paham untuk kurikulum Merdeka. Baik, usai sudah perbincangan kita terkait keluarnya kurikulum Merdeka di era digitalisasi kali ini. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Nah, teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan Ibu Yunianti selaku guru SMA Negeri 1 Madang Suku 2. Terima kasih Ibu. Sama.